Shalom semuanya, Rabbi Shapira di sini. Selama 2 tahun terakhir atas izin Elohim, saya merilis video-video profetik bagi saudara. Dan tepat sebelum berangkat ke pusat Islam di Eropa, selama sepekan yang epik, saya merasakan dari Elohim bahwa sudah saatnya bagi saya untuk merilis video ini kepada saudara. Semoga saudara membagikan dan menyukai video ini, karena kita sedang menyaksikan nubuatan disingkapkan di depan mata kita. Ketahuilah, 2 pekan yang lalu Gedung Putih memutuskan untuk menjamu Muhammad Al-Julani, calon pemimpin Suriah berikutnya, seorang yang telah dihormati di Gedung Putih, seorang jihadis. Saudara mengerti, seorang jihadis yang dihormati di Gedung Putih yang oleh pemerintah disebut sebagai pria pemberani. Kita berada di sini 2 pekan kemudian, di mana tragedi yang mengerikan terjadi di Israel pekan ini. 6 tentara telah terluka di perbatasan antara Suriah dan Israel di dataran tinggi Golan, tepat di dalam wilayah Suriah, di mana warga Israel kini dituntut dan dipaksa menarik pasukannya. Mengerti? Menarik mundur pasukan langsung dari Suriah. Teman-teman, inilah yang akan terjadi selanjutnya. Pemerintahan yang mana mereka telah mengintimidasi Israel di Gaza akan mengintimidasi Israel di Suriah. Ini terjadi ketika Israel akan diminta demi perdamaian menarik diri dari Hermon. Bahkan media utama di Israel pun mempertanyakan mengapa tidak ada yang menanggapi tragedi 6 tentara pekan ini. Itu karena ada ketakutan terhadap Donald Trump. Saudara harus tahu sekarang bahwa Donald Trump memainkan peran seolah-olah dia adalah sheriff, dewa, dan penguasa Timur Tengah. Dia sedang menjalankan tujuan yang akan membuka jalan bagi anti-Mesias. Dan pada akhirnya Mesias sendiri ke dunia. Dia bukan anti-Mesias. Dia akan segera datang. Waspadalah. Saat ini ada aliansi yang terjadi antara Eropa dan Amerika. Dan juga antara Amerika yang sedang berlangsung saat ini dengan dunia muslim. Sungguh mengejutkan melihat seorang jihadis di Gedung Putih. Di Irlandia hari ini, pemerintah Dublin mengumumkan bahwa mereka akan mengganti nama Taman Chaim Herzog, sebuah taman yang terkenal di Dublin, dan mereka mengubah namanya menjadi Taman Kebebasan Palestina untuk menghapus segala unsur Yudaisme. Apapun yang mirip Yahudi dari Eropa, apakah saudara menyadari yang sedang terjadi saat ini? Dan hari ini, minggu pagi ini, sesuatu yang mengejutkan sedang terjadi di Lebanon. Catatlah, karena nubuat sedang terjadi di depan mata kita sendiri. Dan saya kutip dari Jerusalem Post ketika dikatakan Hizbullah menyambut Paus Leo ke Lebanon. Izinkan saya mengatakannya lagi, Hizbullah, organisasi teroris kejam yang memenggal bayi-bayi tak berdosa, memperkosa banyak perempuan, yang selama ini telah secara aktif mendukung dan membantu kelompok Hamas, hari ini dengan bangga menyambut pemimpin gereja Katolik dunia. Seperti yang ia tekankan dan saya kutip tentang iman dan persatuan antara 2 agama Abrahamik, Islam dan Kristen. Teman-teman, kita sedang menyaksikan aliansi iblis yang cemar antara Kristen dan Islam terjadi di depan mata kita sendiri. Dan saya akan mengutip untuk saudara bahwa Hizbullah menurut jaringan berita Hizbullah, Jerusalem Post, dan berbagai sumber lainnya akan menjadi bagian penting dari penyambutan Paus Leo ke-14. Ya, benar sekali. Angkanya adalah 14, angka dari kata David. Masyiah ben David. Apakah saudara memahami? Hal ini teman-teman akan menjadi paus terakhir. Dan saya mendesak saudara untuk membaca buku saya yang akan terbit dan The Fall of Edom. Untuk melihat anti-Mesias dan kaitan antara paus dengan anti-Mesias di hari-hari terakhir ini. Izinkan saya mengutip langsung dari artikel media Arus Utama. Dikatakan Hizbullah menyambut Paus Leo 14 dengan gematria yang sama seperti David. Dengan pernyataan yang penuh keluhan terhadap Israel, tidak terlalu mengejutkan karena Paus diharapkan akan melakukan perjalanan ke Lebanon hari ini, pekan ini, setelah mengunjungi Turki.
Kelompok Islamis tersebut mengklaim Lebanon dengan komposisinya yang beragam mewakili sebuah jembatan peradaban antara para pengikut dua agama Abrahamik, Kristen, dan Islam. Teman-teman, ini sedang terjadi saat ini. Dengarkan artikel ini. Paus pertama yang sedikit membungkuk dengan hormat sebelum memasuki sebuah masjid yang megah di Turki. Dan ia kemudian dipandu berkeliling kompleks yang sangat luas. Sebuah tempat ibadah yang mampu menampung hingga 10.000 jamaah oleh imam dan mufti agung Istanbul. Bisakah saudara bayangkan itu? Paus pergi ke sana dan ia membungkuk demi aliansi ini. Teman-teman, saudara harus tahu apa yang saya tulis kepada saudara dalam The Fall of Edom dan memahami apa yang terjadi di dunia saat ini. Jika ini terjadi di Amerika Serikat dan saudara bertanya, apa yang terjadi? Mengapa Amerika berpihak pada seorang jihadis? Atau apa yang sedang terjadi saat ini ketika Hizbullah mendapatkan tempat kehormatan? Jawabannya ada pada apa yang saya tulis dalam The Fall of Edom. Siman Bet berjudul Pernikahan di Surga, Perceraian dari Neraka. Dan izinkan saya mengingatkan saudara bahwa Arab Saudi juga baru saja menerima pesawat F-35. Dan saudara bertanya, mengapa semua ini terjadi? Inilah jawabannya. Dua kerajaan yang disebut Gog dan Magog disamakan dengan negara-negara Islam dan Kristen yang akan bersatu secara supranatural di akhir zaman. Meskipun gagasan tentang negara-negara Islam dan Kristen bersatu tidak jauh dari kenyataan, hal ini sudah ditemukan dalam Alkitab Ibrani jauh sebelum Islam atau Kristen muncul. Para rabi Israel, saya sudah membahas ini dalam buku The Fall of Edom, mampu menunjukkan bahwa saat kita melihat aliansi ini, itu adalah sebuah tanda pasti. Dan tanda yang segera terjadi tentang kedatangan Mesias di antara dua kerajaan Islam dan Kristen. Pahami apa yang sedang terjadi saat ini. Di dunia, saudara terus mendengar kata Islamofobia. Jangan takut. Tapi saya katakan hari ini, takutlah karena persatuan yang sedang terjadi di Amerika antara Esaf dan Ismail ini. Juga di Eropa, dimulai dari sebuah pernikahan yang pada akhirnya akan berakhir dengan perang dunia ketiga yang disebut Gog dan Magog, yang pada akhirnya akan berubah menjadi perang melawan Yakub. Saudara mengerti? Mereka sedang bersekutu, tetapi nantinya mereka akan saling berbalik satu sama lain. Mengapa saya menyuruh saudara untuk waspada? Karena kata-kata dari Talmud dan rahasia besar dari Talmud disebutkan bahwa Rabba Barbar Hana mengatakan bahwa di akhir zaman Roma ditakdirkan akan jatuh ke tangan Persia. Pada dasarnya dunia barat, yaitu kekristenan, akan jatuh ke tangan Islam. Lihat apa yang sedang terjadi sekarang di kota New York, tempat yang memiliki lebih banyak orang Yahudi daripada tempat manapun di luar negara Israel, di mana seorang pemimpin Muslim mengambil alih. Dialah yang menginginkan kehancuran bangsa Yahudi dan negara Yahudi. Luar biasa. Bangunlah orang-orang Yahudi. Bangunlah orang-orang Kristen sekarang juga dan ketahuilah. Ini bukan Islamofobia. Ini adalah rencana Satan. Pernikahan yang dimulai seperti itu akan berakhir dengan perceraian yang akan membawa neraka ke bumi. Persiapkan diri saudara. Bersiaplah hari ini untuk Milhemet Ha'emunah. Kita sedang berada di hari-hari nubuatan. Perdengarkan suara saudara selagi saudara masih memiliki suara. Inilah pesan saya untuk saudara hari ini saat saya menuju ke pusat dunia muslim ini. Bacalah The Fall of Edom. Sampai jumpa di Eropa.